warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi analisis regresi linier berganda. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rama Sabrina, NIM 4320088. Yang kedua yaitu Winata Prasetyo, NIM 4320092. Dan saya sendiri yaitu Alvina Dita Damayanti, NIM 4320115. Definisi dari analisis regresi linier berganda. Variabel di dalam model regresi dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel lain, dan variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam perkembangannya, regresi linier terbagi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana merupakan pemodelan regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model regresi linier berganda merupakan pengembangan dari model regresi linier sederhana. Jika pada model regresi linier sederhana hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka pada regresi linier berganda jumlah variabel bebasnya lebih dari satu dan satu variabel terikat. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variasi naik turunnya nilai suatu variabel terikat dilambangkan dengan Y besar yang dianggap dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas dengan jumlahnya lebih dari 1, X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Dengan adanya analisis regresi linear berganda, dapat diprediksikan perubahan nilai suatu variabel terikat oleh perubahan suatu nilai beberapa variabel bebasnya. Regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis linear antara variabel terikat dengan masing-masing prediktornya. Persamaan umum dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 dan seterusnya sampai Bn kali Xn plus epsilon, yang mana epsilon diistilahkan sebagai disturbance atau gangguan. Ada juga yang mengistilahkan error atau variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau persamaan. Persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda dari suatu variabel terikat Y yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas X1, X2 dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Keterangan A, B1, B2 sama dengan koefisien regresi linear berganda. A sama dengan konstanta sama dengan nilai standar Y walaupun X1 sama dengan X2 sama dengan 0. B1 sama dengan besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X1 naik turun satu satuan namun X2 konstan. B2 sama dengan besarnya kenaikan atau penurunan Y jika X2 naik turun satu satuan namun X1 konstan. X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat. Slide yang selanjutnya yaitu rumus-rumus koefisien regresi linear berganda. Rumus-rumus dari koefisien regresi linear berganda sebagaimana yang dimaksud tadi dengan A, B1, B2 dapat dicari dengan rumus berikut. B1 sama dengan sigma X kecil 2 kuadrat dikali sigma X kecil 1 Y kecil dikurangi sigma X kecil 2 Y kecil dikali sigma X kecil 1 X kecil 2
dibagi sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X kecil 2 kuadrat dikurangi sigma X kecil 1 X kecil 2 dikuadratkan. Lalu B2 sama dengan sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X kecil 2 Y kecil dikurangi sigma X kecil 1 Y kecil dikali sigma X kecil 1 X kecil 2 dibagi sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X 2 kuadrat dikurangi sigma X kecil 1 X kecil 2 dikuadratkan. Lalu rumus yang selanjutnya yaitu A sama dengan sigma Y besar dikurangi B1 dikali sigma X besar 1 dikurangi B2 sigma X besar 2 dibagi N. Simbol X dan Y pada rumus koefisien B1 dan B2 menggunakan huruf kecil, berbeda dengan X dan Y dalam rumus persamaan regresi linear berganda yang mana X-nya merupakan variabel bebas dan Y-nya variabel terikat. Untuk X dan Y dalam rumus koefisien B1 dan B2 bisa dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma X kecil 1 kuadrat sama dengan sigma X besar 1 kuadrat dikurangi sigma X besar 1 kuadrat dibagi N. Lalu sigma X kecil 2 kuadrat sama dengan sigma X besar 2 kuadrat dikurangi sigma X besar 2 kuadrat dibagi N. Yang selanjutnya sigma Y kecil kuadrat sama dengan sigma Y besar kuadrat dikurangi sigma Y besar kuadrat dibagi N. Yang selanjutnya sigma X kecil 1 Y kecil sama dengan sigma X besar 1 Y besar dikurangi sigma X besar 1 dikali sigma Y besar dibagi N. Yang selanjutnya yaitu sigma X kecil 2 Y kecil sama dengan sigma X besar 2 Y besar dikurangi sigma X besar 2 dikali sigma Y besar dibagi N. Yang terakhir yaitu sigma X kecil 1 kali X kecil 2 sama dengan sigma X besar 1 kali X besar 2 sama dikurangi sigma X besar 1 dikali sigma X besar 2 dibagi N. Contoh kasus. Direktur PT DZH ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengiklanan diskon harga terhadap pendapatan kotor atau revenue perusahaannya. Diberlakukan variasi untuk ketujuh cabangnya pada bulan lalu. Adapun data pengiklanan, diskon dan revenue dalam satuan jutaan rupiah tersebut tercatat sebagai berikut. Ketika iklan dianggarkan 5 juta, diskon diberikan 400.000 atau 0,4 juta, diperoleh revenue atau pendapatan kotor sebanyak 30 juta. Cabang berikutnya, ketika iklan dianggarkan 8 juta, diskon diberikan 300.000 atau 0,3 juta, diperoleh revenue atau pendapatan kotor sebanyak 50 juta. Kemudian di cabang lain, ketika iklan dianggarkan 9 juta, diskon diberikan 200.000 atau 0,2 juta, diperoleh revenue atau pendapatan kotor sebanyak 60 juta. Dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian dari data tersebut, prediksikan atau perkirakan berapa revenue atau pendapatan kotor jika yang pertama, iklan dinaikkan menjadi 15 juta, diskon dinaikkan menjadi 800.000. Yang kedua, iklan dinaikkan menjadi 15 juta, sedangkan diskon tetap 500.000. Dan yang ketiga, jika iklan tetap 11 juta, diskon dinaikkan menjadi
800.000. Selanjutnya, untuk variabel bebasnya yaitu iklan sebagai X1 dan diskon sebagai X2. Sedangkan variabel terikatnya yaitu revenue sebagai Y. Maka dapat dicari perhitungannya sebagai berikut. Pada tabel, data X1 diambil dari contoh kasus iklan. Data X2 diambil dari contoh kasus diskon. Kemudian untuk data Y diambil dari contoh kasus revenue. Bisa dilihat sendiri perhitungannya pada tabel tersebut. Kemudian bisa kita hitung sigma X kecil 1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan kemudian dibagi N. Bisa dilihat pada tabel sigma X1 kuadratnya yaitu 489 dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan yaitu 57 kuadrat kemudian dibagi N yang mana N adalah banyaknya data yaitu sebanyak 7. Diperoleh 489 dikurangi 464,14 sehingga sigma X kecil 1 kuadratnya adalah 24,86. Perhitungan selanjutnya, sigma X kecil 2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Bisa dilihat pada tabel sigma X2 kuadratnya yaitu 0,83 dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan yaitu 2,3 kuadrat kemudian dibagi N yang mana N-nya adalah 7. Maka diperoleh 0,83 dikurangi 0,67 sehingga sigma X kecil 2 kuadratnya adalah 0,07. Selanjutnya, sigma Y kecil kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi N. Bisa dilihat pada tabel, sigma Y kuadratnya adalah 25.200 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan yaitu 400 kuadrat, kemudian dibagi N yang mana nilai N adalah 7. Maka diperoleh 25.200 dikurangi 22.857 sehingga sigma Y kecil kuadratnya adalah 2.343. Dari perhitungan di atas dapat kita ketahui nilai dari sigma X kecil 1 kuadratnya adalah 24,86. Sigma X kecil 2 kuadratnya adalah 0,07. Sigma Y kuadratnya adalah 2.343. Sigma X kecil 1 Y-nya adalah 223. Sigma X kecil 2 Y-nya adalah 6. Dan sigma X kecil 1 X kecil 2 adalah 0,17. Koefisien regresi linear berganda. Yang pertama B1 sigma X2 2 dikali sigma X1 Y min sigma X2 Y kali sigma X1 X2 per sigma X21 kali sigma X22 min dalam kurung sigma X1 X2 buka kurung tutup pangkat 2 sama dengan 0,07223 dikurang 60,17 per 24,86 0,07 min dalam kurung 0,17 kurung tutup pangkat 2 sama dengan
15,61 min 1,02 per 1,74 min 0,03 sama dengan 14,59 min 1,71 sama dengan 8,53. Yang kedua, B2 sigma X21 kali sigma X2Y min sigma X1Y kali sigma X1 X2 per sigma X21 kali sigma X22 min dalam kurung sigma X1 X2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 24,866 min 223 0,17 per 24,860 min 0,07 min dalam kurung 0,17 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 149,16 min 37,91 per 1,74 min 0,03 sama dengan 111,25 per 1,71 sama dengan 65. Yang ketiga, A sama dengan sigma Y min B1 X sigma X1 min B2 sigma X2 per N sama dengan 400 kurang 8,5357 min 652,3 per 7 sama dengan 400 dikurang 486,21 min 149,5 per 7 sama dengan min 235,71 per 7 sama dengan min 33,67. Berdasarkan koefisien regresi di atas dapat dihitung model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, Y sama dengan min 33,67 plus 8,53 X1 plus 65 X2, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan minus 33,67 plus 8,53 X1 plus 65 X2. Maka kita bisa memprediksi berapapun nilai Y ketika terjadi perubahan nilai X1 dan X2, sebagaimana contoh kasus yaitu A X1 dan X2 sama-sama dinaikkan, B X1 dinaikkan X2 tetap, C X1 dan S1 tetap X2 dinaikkan. Sehingga prediksi atau perkiraan revenue pada contoh kasus tersebut, jika iklan sebagai X1 sebesar 15 juta dan diskon sebagai X2 sebanyak 800.000 atau 0,8 juta bisa dimasukkan pada persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan min 33,67 ditambah 8,53 kali X1, yang mana X1-nya adalah 15 ditambah 65 dikali X2, X2-nya yaitu 0,8 sama dengan min 33,67 ditambah 127,95 ditambah 52 sama dengan 146. Bisa disimpulkan secara simultan, jika iklan dinaikkan anggarannya menjadi 15 juta dan diskon dinaikkan menjadi 800.000, maka revenue atau pendapatan kotornya diprediksi akan naik menjadi 146 juta rupiah. Yang kedua, iklan sebagai X1 sama dengan 15 juta, diskon sebagai X2 sama dengan 500.000 atau 0,5 juta. Masukkan dalam persamaan Y sama dengan min 33,67 ditambah 8,53 dikali 15 ditambah 65 dikali 0,5 sama dengan
min 33,67 ditambah 127,95 sama dengan 32,5 sama dengan 126,78. Maka secara parsial jika iklan dinaikkan anggarannya menjadi 15 juta dan diskon konstan atau tetap 500.000, maka revenue atau pendapatan kotornya diprediksi akan naik menjadi 126,78 juta rupiah. Yang terakhir, iklan sebagai X1 sama dengan 11 juta, diskon sebagai X2 sama dengan 800.000 atau 0,8 juta dimasukkan dalam persamaan Y sama dengan min 33,67 ditambah 8,53 dikali 11 ditambah 65 kali 0,8 sama dengan min 33 kali 67 ditambah 93,83 ditambah 52 sama dengan 112,6. Maka secara parsial jika iklan konstan atau tetap anggarannya sebesar 11 juta dan diskon dinaikkan menjadi 800.000, maka revenue pendapatan kotornya diprediksi akan naik menjadi 112,6 juta rupiah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.